Cek cek, satu dua cek. Tes suara, udah lama nggak record. Oke guys, long time no see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bakhair. Ya her, kemana aja sampai kangen balik lagi sama aku Lerci. Jadi guys, aku ini udah lama banget nggak bikin video karena aku nggak ada waktu, literally nggak ada waktu. Jadi aku nggak ada waktu gitu buat bikin video. Nah, terus akhir-akhir ini tuh aku bangun pagi terus kan, karena aku lagi pengen bangun pagi terus nih akhir-akhir ini. Nah, terus aku berpikir, jadi tuh waktu kosong jeda aku itu kayak dari jam 6 sampai jam 9-an. Nah itu tuh durasi jam segitu itu anak-anak aku pada belum bangun. Jadi bener-bener yang jam segitu yang aku bisa bikin video, maksudnya kayak waktu kosong. Dan akhirnya aku berpikiran, yaudah deh aku bikin video tapi pagi gitu, kayak malam harus di-preparein dulu, abis itu baru besok paginya dibikin video kayak sekarang ini. Dan akhirnya aku belum mandi guys. Jadi kalau misalnya kalian mencium-cium aroma-aroma kayak bau nggak sedap gitu, ya udah berarti kalian kecium nih kalau aku memang belum mandi. Aku belum mandi dan aku nggak make up aku nggak make up, bener-bener aku belum mandi nih, pakai daster tuh. Jadi ini kayak, ya tau lah ya, kalau buat orang-orang kerudung tuh pasti ngerti, dalamnya daster, pakai blazer, habis itu kerudung udah. Padahal ya ini dasternya juga tangannya pendek gitu guys. Jadi gini, aku sebenarnya udah bikin banyak stok video gitu, cuma habis itu aku malas ngedit. Sumpah aku malas banget ngedit karena aku mikir kok gitu-gitu aja ya video aku. Nah terus akhirnya pernah satu malam itu pernah malam-malam gitu aku bikin kayak list. Sebenarnya aku kan pernah buka private henna juga kan, banyak pelajaran-pelajaran yang pernah aku dapetin dari situ. Karena dulu aku pernah kuliah dan aku bikin tema itu museum henna. Kalian juga tahu kalau misalnya aku tuh suka banget sama henna. Nah akhirnya anak-anak didik aku jadi ilmu-ilmu yang pernah aku dapat dari kuliahan, nah itu aku terapin ke situ. Jadi aku bikin untuk mereka semua, sejarahnya apa aja, terus tentangnya apa aja gitu-gitu. Nah gambarnya sih udah ada, bikin, tapi itu udah lama banget, mungkin bisa dibilang udah sekitar 3 mingguan gitu lah aku udah bikin tuh, udah lama. Tapi aku belum pernah bikin videonya karena aku belum sempet. Nah sebenarnya harusnya ada di list juga gitu, kayak aku harus baca juga beberapa sejarah-sejarah dan lain-lainnya. Tapi mungkin itu nextnya akan lebih mengerucut. Sekarang aku akan ngejelasin gambaran garis besarnya aja dulu, biar kalian ngerti dulu apa dasarnya henna itu. Jadi biar kalian tuh nggak kayak cuman tahu henna, gambar henna, enggak. Tapi aku pengen tuh kalian tahu sejarahnya dari alur awalnya. Sebenarnya sih mungkin startnya dari sini awalnya, dari mulai video ini sampai nanti terakhir. Karena aku berpikiran juga video aku tuh kayak random, bener-bener random banget, isinya tuh nggak jelas banget, yang ini ada yang ini ada yang ini. Kalau itu tuh kayak maunya aku aja bikin video itu, jadi aku langsung kayak bikin terus upload gitu kan. Henna itu adalah pewarna yang terbuat dari tanaman Lawsonia inermis yang dikenal sebagai pohon pacar, pohon mignonet, dan privet Mesir. Kalau aku salah penyebutannya mohon maaf ya, memang aku nih agak-agak ini bercampur baur dunia fana nih biasa. Henna itu akhirnya mengerucut sebagai seni tubuh gitu, tapi itu tetap jadinya pewarna. Tanaman ini berasal dari Afrika Timur Laut, Asia Barat Daya, termasuk suku Litaceae, Litaceae yang aku tahu dan yang pernah aku pelajarin itu. Henna itu adalah kesenian kayak seni tubuh, seni menggambar tubuh gitu. Padahal itu yang sebenarnya ini yang aku tahu ya. Jadi kalau misalnya memang ada kesalahan ya aku mohon maaf, tapi aku pernah belajar ini dan aku pernah baca. Aku banyak tanya juga sama ada master henna juga, ada Bang Akbar, ada Kak Ima, ada Tika waktu itu, ada Kak Hanifah. Jadi waktu aku kuliah waktu itu, jadi tuh aku udah kayak nyari referensi literatur dan aku sampai bener-bener cari semua sejarahnya, sampai aku ke kampus UI bener-bener cari data budaya, seni budaya henna. Karena waktu itu aku bikin
museum henna. Jadi benar-benar aku cari semuanya, dan bahkan di laptop aku masih ada sampai sekarang. Tapi yang aku malesnya itu translate-nya itu. Jadi aku kayak males nge-translatein gitu, karena aku memang nggak bisa bahasa Inggris. Kalau misalnya aku translate ke Google, otomatis bahasanya tuh agak-agak. Henna itu terbagi beberapa jenis, ada budaya, kesenian, adat, sejarah, dan edukasi. Henna ini tuh sendiri pun juga termasuk tumbuhan yang sudah tua kayak gue, yang digunakan sebagai kosmetik. Jadi sangat jarang menimbulkan masalah, tapi tetap aja sih namanya juga bahan alami ya guys. Jadi kalau misalnya memang ada yang iritasi, ya wajar-wajar aja sih. Cuma hampir kebanyakan dan rata-rata jarang ada yang teriritasi. Bikin iritasi itu biasanya kayak bahan campurannya gitu. Tapi kalau untuk tumbuhan henna sendiri itu enggak sih. Sebenarnya itu bukan henna ya, henna. Jadi sebutannya itu sebenarnya hina. Nah, haina apa haina? Pokoknya agak susah gitu. Nah, terus akhirnya di kayak orang-orang sana itu mengganti lebih gampang menjadi hina. Hina lama-lama agak menjadi henna gitu. Banyaknya peradaban, banyaknya udah generasi gitu, jadi kayak penyebutannya akhirnya melenceng gitu. Dan aku tahu juga sebenarnya henna itu kan, kalau yang kalian tahu henna itu tuh yang kayak gambar-gambar gini kan. Tapi sebenarnya ini balik lagi ya yang aku tahu. Jadi kalau misalnya salah ya salah aku, jadi kalian nggak usah ngejudge. Kalau misalnya memang salah ya itu salah aku. Oke, udah selesai. Henna itu adalah pacarnya, daunnya, tumbuhannya itu henna. Tapi kalau misalnya seni mengukir ini tuh sebutan dari India. Ini namanya mehendi atau mehendi. Aku agak nggak tahu nyebutnya gimana. Mehendi sih biasanya. Itu dari India. Jadi sama orang India disebut mehendi karena itu adalah tradisi mengukir. Awal tradisi mengukir itu berasal dari India. Nanti kita bahas. Sekarang kita fokus dulu. Lanjut ya. Dia ada bangsa Mogul pada zamannya dulu, kayak berapa ribu tahun, pokoknya udah lama banget. Yang pernah aku baca tuh 5.000 tahun ya, tapi nggak tahu lagi, pokoknya lama banget. Itu ada bangsa namanya Mogul, itu orang yang membawa tradisi itu ke India. Misalnya henna itu kan buat pewarna, buat apa, itu dibawa ke India. Terus akhirnya sampai India, itu dibikinlah gambar tangan gitu loh, karena waktu itu kan udah ada tato, tapi kan kayak mereka nggak mau yang namanya bakalan jadi permanen. Jadi gimana caranya untuk kayak pengen gambar tapi yang sebentar bakalan hilang, dan akhirnya tradisi itu dimulai di India. Tapi ada juga yang bilang dari Afrika Timur Laut, Barat Daya Laut, pokoknya dari Afrika. Ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi ada beberapa sejarawan yang membedah itu, ada yang dari A, ada yang B, dari C. Pokoknya banyak banget sejarawan yang mengungkap itu. Tapi ya mungkin kayak Indonesia aja gitu, kayak orang Arab, Cina, terus orang Jepang misalnya gitu, pada kayak datang ke Indonesia habis itu nyebar gitu. Mungkin mereka seperti itu. Jadi kayak tradisinya beda-beda. Kayak di Indonesia kan kayak Kalimantan apa, Jakarta apa, Medan apa, kayak gitu. Sebenarnya juga awalnya banget itu terjadi motif itu karena gini, sebenarnya henna itu kan untuk pewarna rambut. Nah, tapi bisa juga sebagai pengobatan. Jadi misalnya gini, kalau pada zaman dulu kan selalu pakai bahan alami. Karena ini kita luka nih di sini, terus kita kasih daun itu, dikasih air hangat, terus kita tempelin kayak gini. Kita diamin selama berjam-jam biar lukanya tuh kering atau biar lukanya sembuh. Setelah dicabut, lama-lama warnanya itu jadi orange gitu. Nah, terus akhirnya ada satu momen, kayak aku juga lupa tapi aku pernah baca, insya Allah benar ya. Nah, jadi kayak misalnya itu dia jatuh, ada luka gitu, terus ditempel sama dia, pas dicabut, nah jadi motif daun gitu loh. Nah, terus
akhirnya ada yang ngeliat tuh kayak bisa nih dibikin motif. Nah pertama kali motif daun itu ya bener-bener si tekstur daunnya tok, bener-bener daun ketempel gitu. Nah itu awal banget, jadi kayak keren juga ya. Kayak mereka bereksplorasi dan mereka membuat ide-ide, apalagi orang-orang zaman dulu gagasan idenya tuh bener-bener yang luar biasa banget kan, yang nggak ada di pikiran orang-orang yang zaman sekarang. Tumbuhan-tumbuhan itu tuh bener-bener ada tingkatannya gitu, jadi kayak dari tumbuhan yang bakalan tumbuh itu di tanah yang tropis, semakin dia panas semakin dia bagus tumbuhannya, jadi kayak kaktus gitu. Dan ada beberapa warna juga. Kalau misalnya di tumbuhan daerah timur itu dia semakin panas semakin tropis, semakin benar-benar warnanya semakin jadi, dan cara pengolahannya pun juga beda-beda. Terus tanah-tanahnya juga beda-beda, jadi di Indonesia pun juga ada, tapi untuk segi warnanya tidak terlalu bagus kalau di compare sama negara lain. Tapi untuk saat ini juga udah banyak juga yang nanam pohon henna di sini dan hasilnya juga bagus, karena ada racikan dicampur sama essential oil dan dicampur dengan gula, madu dan lain-lain. Itu warnanya akan lebih pekat. Nah itu nanti nextnya insya Allah aku bakalan ajarin gimana cara meracik henna yang benar, jadi benar-benar bisa bisa keluar gitu warnanya. Sorry ya kalau aku bener-bener agak serius mode on banget, aku nggak ada ketawanya karena aku fokus. Mudah-mudahan aku pengen banget apa yang aku sampaikan itu nyampe ke kalian, dan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian gitu. Dan transisi warna color, kayak color chart color warna henna itu banyak banget. Ada yang paling hitam banget, ada yang jadi itu kayak ada warnanya, turunan warnanya gitu, buat rambut, buat kuku dan lain-lain. Stay-nya itu juga bisa kayak seminggu atau sampai 2 minggu. Kalau misalnya ada yang bilang aku awet sampai sebulan, no, it's bullshit. Warna alami itu nggak akan sampai lama itu, dan kalau emang pun lama itu lo pakai apa gitu loh. Dan bukan henna, aku rasa henna tuh paling kalau kulitnya kering mungkin seminggu, tapi kalau kulitnya basah atau lembab gitu itu sekitar 2 minggu kurang lah. Dan sekarang tuh udah banyak banget yang namanya henna instan, ada Goleca, ada Neha, ada Alatif sekarang nih, terus ada banyak banget, ada Ranikon juga. Tradisi yang benar-benar menggambar, mengukir itu dari India. Itu untuk apa aja sih? Untuk pengobatan, untuk pewarna rambut, minyak esensial, wedding, tekstil, furniture, dan beberapa karya. Bisa juga kita bikin untuk di lampu, di candle, kayak di lilin gitu. Vase, gitar, frame, artefak. Henna itu adalah penanda wanita atau laki-laki. Jadi pada waktu itu zamannya, kayak aku udah pernah bahas ini di video sebelumnya yang aku pakai henna kuku. Pada zaman Rasulullah itu ada seorang wanita memakai cadar dan menjulurkan tangannya ke Nabi gitu kan, kayak gini. Nabi tuh tahu gini, kayak ini tangannya tuh kayak tangan laki-laki ya. Dia bilang, enggak kok, saya perempuan. Dia bilang, saya wanita. Kamu tahu dari mana kalau misalnya aku bukan wanita gitu? Terus aku tahu karena kamu tidak memakai inai, kamu tidak memakai henna di kuku. Jadi kalau misalnya orang sana kalau pakai henna gitu tuh di sini, jadi tuh kayak ketahuan kalau misalnya itu perempuan, karena kan di sana pakai cadar, terus kayak pakai kerudung yang nutup, jadi kita nggak bisa bedain mana laki mana perempuan. Nah yang bisa bedain itu ini, makanya aurat itu muka dan telapak tangan, jadi kayak ininya bisa kita bedain mana perempuan mana laki-laki. Dan pohon ini tersebut juga untuk melindungi hewan-hewan di sana yang panas. Jadi kayak onta kan panas banget, terus dia tuh kayak kayak berlindung gitu di pohon yang udah kering gitu. Nanti aku taruh gambar di sini. Henna itu juga bisa di alat musik, dan henna itu tuh biasanya henna yang udah disaring sekitar 5-6 kali penyaringan sampai benar-benar halus banget teksturnya. Biasanya kan ada kayak batang-batang hennanya itu. Nah itu tuh bener-bener dihancurin, ditumbuk sampai sehalus mungkin. Terus itu kasih essential oil kayak lavender, ambil sehari
ininya air si lavendernya tersebut, terus dicampur pakai gula, dicampur pakai jeruk lemon gitu, terus diaduk. Habis itu kita pindahin ke kon henna yang sudah kita buat. Atau misalnya kalau kalian gak bisa buat itu, kalian pakai plastik segitiga. Pada zaman dulu aku juga pakai plastik segitiga sebelum aku ngerti namanya kon henna gitu. Kalau misalnya warna hitam itu berasal dari apa ya, lupa dah. Kalau yang hitam itu dari pohon, dari buah jagua ya, dari buah jagua. Itu adanya di hutan Amazon dan itu susah banget dicarinya, dan kayaknya di Indonesia belum adanya. Aku pernah coba punyanya Kak Shira, hello Shira Skin, itu dari Singapura. Bener-bener satu kon gitu tuh harganya 100.000 kalau nggak salah ya, bener-bener mahal banget, dan itu bagus banget, warnanya kayak tato asli. Kalau yang orang kepengen ditato tapi warnanya tato tapi nggak mau tato, nah itu pakai itu benar-benar bagus banget, dan wanginya tuh enak banget, adem gitu. Aku tahu juga henna instan itu terjadi dan terbuat karena orang-orang India itu kan mereka memang kayak tradisi menghenna gitu kan, sedangkan mereka di sana buat film. Nah jadi kayak nggak bisa lama-lama stain gitu, dan tidak bisa menunggu lama karena proses pewarnaan henna itu kan selama 48 jam, prosesnya 2 kali 24 jam. Kalau misalnya kelamaan kayak gitu, mereka kan nunggunya lama nih. Kalau henna instan kayak 5 menit udah jadi warnanya, buat kebutuhan bikin film, untuk kebutuhan syuting, untuk bikin video klip. Jadi biar nggak lama sampai 2 hari nunggunya, jadi mereka henna instan, jadi biar cepet. Nah sebabnya itu makanya henna instan itu terbuat dari bahan kimia. Kalian itu jangan pernah sekali-kali pakai pewarna rambut, pakai pewarna yang bener-bener rambut, sorry to say, kayak tanco atau pewarna sejenisnya yang kalian suka temuin di Anyer, Ancol, Bali, Jogja, kayak gitu-gitu. Kalian kayaknya jangan pakai itu please, karena boleh ini aku pakein temen aku Salwa, itu iritasi coy, yang kayak bener-bener yang di foto yang di Google gitu, yang iritasi, yang sampai timbul keluar motif gitu. Dan sampai sekarang Salwa nggak berani mau henna lagi gara-gara kejadian itu. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang oh henna itu bakalan bisa bikin iritasi bla bla bla, enggak. Tapi yang bikin iritasi yang pertama aku bilang sekali lagi itu campurannya dan bahan utamanya itu apa. Kalau misalnya kalian tuh bikin kayak pakai pewarna rambut, jangan, karena itu buat rambut bukan buat kulit, dan kulit itu lapisannya banyak. Aku tahu juga lapisannya ada 7 atau 8. Kulit kita itu menembus ke dalam gitu, menembus ke dalam sampai lapisan kedua sampai ketiga, dan itu benar-benar dalam, jadi benar-benar nyerap ke kulit. Nah sampai kalau misalnya ke kulit kita masuk ke sel darah, coy, jangan sampai. Pada zaman dulu juga itu udah benar-benar untuk perhiasan banget, kayak beneran buat digambar gitu. Nanti aku taruh juga di sini, aku pernah nemuin satu gambar yang bener-bener ini tuh bisa jadi referensi sejarah banget, karena pada gambar itu ada gambar orang lagi pakai henna gitu, tangannya, kakinya, dan itu ratu ya, itu kerajaan kalau nggak salah. Dan kalau misalnya kalian lagi haid, kan suhu tubuh kalian panas, makin suhu tubuh kalian panas semakin keluar warnanya, merahnya mentereng gitu. Dan makanya kalau misalnya orang-orang habis dihenna itu, kalau orang tradisi Betawi atau tradisi Arab itu ada yang namanya tangas, ungkep, bener-bener yang diuap gitu. Nah kan keringetan, gerah gitu kan. Nah itu semakin kita gerah, semakin panas, semakin keluar warnanya. Makanya kenapa kalau lo habis dihenna ya, lo ini deh tangas, kalau nggak salah gitu kan. Tangas apa ya, ungkep namanya, timung, kalau aku bilangnya timung. Tapi aku bilangin kalau yang keluar warnanya itu bukan henna instan yang kayak gini, bakalan luntur. Kalau yang warnanya bakalan keluar itu yang henna natural, karena dia natural bahan yang pertama, dan dia itu menyerap gitu. Dan itu baru 2 hari baru keluar warnanya. Jadi kalau misalnya ini kan kayak langsung malah luntur. Dan aku mau ngasih tips juga, kalau misalnya kalian udah pakai gini nih,
Kalau bisa yang suka pakai hand body lotion jangan pakai dulu ya, soalnya luntur. Karena itu juga ada beberapa titik-titik yang benar-benar tingkat warnanya itu gelap. Misalnya kayak di sini tuh, kalau misalnya kita ngehenna di sini warnanya itu tidak segelap yang di sini, karena ini putih dan ini kalau aku bilang ini tuh kayak tidak menyerap. Kalau ini menyerap. Kalian tahu deh pasti ngerasain tekstur kulit telapak tangan sama punggung tangan tuh beda. Oke guys, ini aku ngomong udah 1 jaman gitu, kayaknya udah cukup. Kalau misalnya aku ngasih materi terlalu panjang, takutnya kalian nih kayak malah pusing, malah bingung. Jadi kayaknya aku stop dulu sampai sini. Nextnya bakalan kita mengerucut lagi apa yang mau dibahas, apa yang mau diselesaikan masalahnya. Kalau misalnya nanti di next videonya aku belum mandi, ya berarti memang aku belum mandi karena ini pagi-pagi banget. Tapi nextnya kalau aku sempet make up, aku bakalan make up. Dan aku mohon maaf juga, aku kalau udah bahas materi-materi gini, aku nggak ada senyumnya. Nggak ada senyumnya karena aku benar-benar fokus, takut banget yang aku sampein tuh nggak dapet. Yang aku sampein itu tidak bermanfaat dan tidak jelas arahnya kemana. Jadi aku mau fokus biar kalian ngerti, biar kalian tahu, biar nggak salah. Maaf banget kalau videonya biasa aja. Thanks for watching, see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.